Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai akuntansi pensiun yang beranggotakan Adinda Zahra Latifah, Anita Hida, dan Christiana Lestari. Oke, untuk materi pertama kita bahas dulu tentang sifat program pensiun. Jadi, program pensiun itu sebenarnya program yang dibuat perusahaan buat menjamin kesejahteraan karyawan setelah pensiun atau saat udah nggak bekerja lagi. Nah, dalam akuntansinya, program pensiun ini diatur di PSAK 24 tentang imbalan kerja. Jadi, PSAK ini mengatur gimana perusahaan mencatat kewajibannya. Oke, untuk materi pertama kita bahas dulu tentang sifat program pensiun. Jadi, program pensiun itu sebenarnya program yang dibuat perusahaan buat menjamin kesejahteraan karyawan setelah pensiun atau saat udah nggak bekerja lagi. Nah, dalam akuntansinya, program pensiun ini diatur di PSAK 24 tentang imbalan kerja. Jadi, PSAK ini ngatur gimana perusahaan mencatat kewajiban pensiunnya. Terus, di sini juga ada pihak-pihak yang terlibat seperti ada perusahaan yang bayar iuran, dana pensiun yang mengelola dana investasi, sama karyawan sebagai penerima manfaat pensiun. Nah, untuk pendanaannya juga ada funded, contributory, dan non-contributory. Bedanya itu ada di siapa yang menanggung iuran pensiunnya. Selanjutnya, ada dua jenis program pensiun. Yang pertama itu ada program iuran pasti. Nah, kalau ini perusahaan cuma menentukan jumlah iurannya aja. Jadi nanti hasil pensiunnya itu tergantung dari investasi dana pensiun tersebut. Untuk program iuran pasti itu memiliki resiko lebih banyak ditanggung oleh karyawan. Terus yang kedua itu ada program imbalan pasti. Nah, kalau yang ini perusahaan itu sudah menentukan manfaat pensiun yang bakal diterima karyawan nanti. Biasanya itu dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji. Nah, untuk program imbalan pasti ini memiliki perhitungan lebih kompleks, sehingga perusahaan biasanya dibantu aktuaris untuk menghitung kewajiban pensiun dan estimasi biaya pensiun. Nah, selanjutnya, membahas mengenai pengukuran kewajiban pensiun. Jadi, perusahaan itu harus menghitung berapa kewajiban pensiunnya dan berapa beban pensiun setiap periode. Besaran kewajiban itu dipengaruhi beberapa faktor, misalnya itu ada masa kerja, gaji, usia pensiun, tingkat diskonto, dan asumsi aktuaria. Nah, di sebelah kanan ini terdapat rumus kewajiban imbalan pasti neto, yaitu kewajiban pensiun dikurangi dengan aset program. Untuk contohnya sendiri itu ada PT ABC yang mempunyai kewajiban pensiun sebesar Rp1.000.000 dan aset programnya Rp850.000. Dari data tersebut, selisihnya itu ada Rp150.000. Nah, jadi perusahaan itu mengalami defisit pensiun karena kewajibannya lebih besar daripada aset programnya. Nah, selanjutnya membahas mengenai pelaporan dan aset program pensiun. Komponen beban pensiun itu terdiri dari biaya jasa dan bunga neto. Biaya jasa itu biaya atas jasa karyawan selama periode berjalan, sedangkan bunga neto itu selisih antara bunga kewajiban pensiun dengan hasil aset program. Nah, di contoh kasus yang pertama ini, kewajiban pensiun itu sebesar Rp500.000, aset programnya Rp400.000, dan tingkat diskontonya 10%. Maka perhitungannya itu Rp500.000 dikali 10% dikurangi Rp400.000 dikali 10%. Maka hasilnya itu Rp10.000. Artinya, perusahaan memiliki bunga neto sebesar Rp10.000. Selanjutnya, di sebelah kanan ini terdapat aset program dan imbal hasil aktual. Untuk aset program itu biasanya diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, deposito, atau properti investasi supaya dana pensiun bisa berkembang. Nah, di contoh kasus yang kedua ini, saldo awal asetnya Rp200.000, saldo akhir asetnya Rp260.000, iurannya Rp40.000 dan imbalan yang dibayarkannya itu Rp20.000, sehingga perhitungannya itu Rp260.000 dikurangi Rp200.000 dikurangi Rp40.000
dikurang lagi 20.000, maka hasilnya itu Rp40.000. Jadi, imbal hasil aktual dari aset program selama periode tersebut adalah Rp40.000. Nah, dari pelaporan ini, perusahaan itu bisa mengetahui kondisi kewajiban pensiun sekaligus perkembangan aset program pensiunnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan kertas kerja pensiun. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu kertas kerja pensiun. Nah, kertas kerja pensiun adalah alat bantu perhitungan yang digunakan perusahaan untuk mencatat dan menghitung seluruh transaksi serta komponen program pensiun. Nah, lalu tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ini untuk membantu perhitungan beban pensiun, memantau kewajiban pensiun, dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, lalu karakteristik dari kertas kerja pensiun ini apa? Nah, umumnya ini tuh digunakan pada program pensiun imbalan pasti karena perhitungannya lebih kompleks dan melibatkan estimasi jangka panjang. Nah, lalu fungsi dari kertas kerja pensiun yaitu menghitung beban pensiun. Nah, tentunya untuk menghitung beban pensiun, nah lalu untuk memantau perubahan kewajiban, lalu dasar penyusunan jurnal dan membantu penyajian laporan keuangan. Nah, lalu komponen dalam kertas kerja pensiun itu ada beban pensiun. Nah, di sini itu terdapat biaya pensiun yang diakui perusahaan selama satu periode. Nah, lalu ada PBO atau Projected Benefit Obligation. Nah, ini tuh berisi estimasi kewajiban perusahaan untuk membayar manfaat pensiun di masa depan. Nah, lalu ada aset program. Nah, ini tuh merupakan dana yang disiapkan perusahaan untuk membayar pensiun karyawan. Lalu ada funding, di mana kontribusi atau pembayaran dana yang dilakukan perusahaan ke program pensiun. Nah, lalu hal yang umum terjadi itu biasanya ada service cost meningkat. Nah, ini tuh terjadi karena masa kerja karyawan ini bertambah sehingga hak pensiun pun ikut meningkat. Nah, lalu ada muncul interest cost di mana karena kewajiban pensiun dihitung berdasarkan nilai sekarang sehingga ada unsur bunga di masa yang akan datang. Nah, lalu ada perubahan nilai aset program di mana hasil investasi dana pensiun ini bisa mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Nah, lalu ada selisih beban dan pendanaan. Nah, perbedaan antara beban pensiun dan kontribusi perusahaan dapat menimbulkan aset atau liabilitas pensiun. Nah, baik, materi yang saya sampaikan cukup. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada persyaratan dalam laporan keuangan. Jadi, perusahaan itu harus mengakui dan menyajikan beban pensiun serta kewajiban atau aset program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, di akuntansi, beban pensiun itu dicatat dalam laporan laba rugi. Sedangkan kewajiban atau aset pensiun itu dicatat dalam laporan posisi keuangan sesuai hasil perhitungan aktuaria. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan perubahan nilai kewajiban pensiun yang dapat mempengaruhi penghasilan komprehensif lain. Nah, penyajian yang tepat ini bertujuan agar laporan keuangan memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan. Nah, di sini ada contoh kasusnya, contoh perhitungannya. Laba bersihnya itu 100 juta, kerugian kewajiban pensiunnya 60 juta, dan kerugian aset program pensiunnya 15 juta. Nah, yang pertama kita hitung penghasilan komprehensif lain. Jadi, kerugian kewajiban pensiun ditambah kerugian aset program pensiun. Jumlahnya itu jadi 75 juta, dan 75 juta ini dinamakan rugi penghasilan komprehensif. Lalu kita hitung laba komprehensifnya. Jadi laba bersih dikurang rugi penghasilan komprehensif. Totalnya itu jadi 25 juta. Dan 25 juta ini dinamakan laba komprehensif. Lanjut ke persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi perusahaan ini wajib mengungkapkan informasi mengenai program pensiun secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya itu kayak jenis program pensiunnya itu apa, kebijakan akuntansi yang digunakan itu gimana, metode penilaian aktuarianya itu gimana, jumlah kewajiban dan beban pensiunnya itu berapa, dan terakhir asumsi aktuaria yang digunakan itu kayak gimana.
Jadi pengungkapan tersebut itu bertujuan agar pengguna laporan keuangan ini memahami dampak program pensiun terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, lalu ada imbalan pasca kerja lain juga. Jadi selain pensiun ini, perusahaan juga harus memberikan imbalan pasca kerja lain seperti asuransi kesehatan pensiun, tunjangan hari tua, pesangon, dan fasilitas kesejahteraan lainnya. Dari imbalan tersebut, jadi imbalan ini tuh harus diakui dan diukur sesuai standar akuntansi karena menimbulkan kewajiban bagi perusahaan di masa depan. Jadi, kesimpulan dari materi ini, program pensiun itu merupakan bentuk imbalan pasca kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai jaminan kesejahteraan di masa pensiun. Dalam akuntansi, perusahaan harus mengakui, mengukur, dan menyajikan beban serta kewajiban pensiun sesuai standar akuntansi agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar. Akuntansi pensiun melibatkan berbagai komponen seperti kewajiban pensiun, aset program, beban pensiun, dan perhitungan aktuaria untuk menentukan besarnya kewajiban perusahaan. Selain itu, perusahaan juga wajib mengungkapkan informasi program pensiun dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami dampak program pensiun terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sekian pembahasan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.